Jelas Pak? Ya jelas. Nah ini teman-teman berarti buat kita yang tholibul ilmi nih, kalau kita baca hadisnya langsung nih kita nggak bakal ngerti. Karena saya tadi Iya. mikirnya subuh, tapi itu tadi tuh mau tanya tuh kalau misalnya ini subuh, kalau nggak salah dulu pernah belajar kita subuh itu panjang bacanya nih, bacanya sedikit ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusir lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat thalibul ilmi, memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwanu fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih masuk ke dalam babu sholat sunnah, nomor hadis 380 Ustaz di tempatnya saya. Dan alhamdulillah kajian kami dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan dalam kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatannya dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khususan anak fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tepat pada guru Ali. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Silakan dibuka insyaallah kitab Bulughul Maramnya 340 di ada siapa tuh Pak? Saya 381 Ustaz di saya. Ummu Habibah Ummul Mukminin. Oh, Muhammadah ya. Ya. Berarti sekarang Tirmizi udah belum? Sekarang Muhammadah. Saya Ibu Habibah ya sekarang. Wa an Ummu Habibah udah kemarin ya? Apa ya, kita ulang ya. Ya deh. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, si Nabi ya. Istri Rasul. Radhiyallahu anha qalat. Semoga Allah meridai, dia telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man sholat isnatai asrah, barang siapa atau siapa saja yang sholat 12 rakaat
Ya 12 rakaatan, ya 12 rakaat fi yaumihi, di rumahnya. Ya, semuanya 12 rakaat di rumahnya. Ya. Yaumi di yaumi itu hari siang gitu ya. Kalau rumah kan baiti ya. Nah, fi yaumi wa lailati, di siang dan malamnya, di siang malam ya. Bunia lahu, dibangunkan. Bunia itu fil madi majhul ya, karena domah ya berarti ada di ya, kalau fathah me, dibangunkan lahu baginya, untuknya, punya kembali ke man ya, man ya, siapa saja. Bihin, dengannya, dunia itu hunna ya, ke mana, ke 12 rakaat. Baitu fil jannah ya, apa namanya, satu rumah ya, fil jannah. Tapi banyak yang mengartikan bukan rumah tapi istana ya. Ya. Jadi 12 rakaat yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib, yang 22 kali 5 10 rakaat ditambah zuhurnya 4 rakaat qabla zuhur. Jadi dua rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sudah 8 ya. Iya, 2 rakaat ba'diyah maghrib, ba'da maghrib ya. 10, 2 rakaat lagi ba'da isya. 12 rakaat. Dibangunkan istana di surga. Hadisnya sahih. Rawahul Muslim, diriwayatkannya oleh Imam Muslim, nomor hadis 728. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain, tatawuan. Yang dimaksud tatawu adalah sunnah, salat sunnah ya. Walid Tirmizi nahwuhu, bagi Imam Tirmizi sepertinya, seperti hadis Muslim. Nahwuhu, sepertinya. Ya wazada, dan telah menambah arba'an qabla zuhri, yang 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha. Dipertegas sama Tirmizi ya, bahwa 12 rakaat itu adalah penambahannya di qabliyah zuhur yang ada 2 menjadi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, ya, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla salatul fajri. Ya, fi salati fajri, karena ada huruf jar ya. Bukannya warak ini qabla itu apa? Jorok zaman ya. Jadi di sini di riwayatnya Abu Daud nomor hadis 1269, Tirmizi 428 dan 414. Ini kan Tirmizi kan, saya tambahkan Abu Daud, saya temukan juga ada di Abu Daud 1269 di riwayat Abu Daud. Ya. Walil khamsah, dan bagi imam yang 5, siapa yang 5? Tirmizi, An-Nasai, Ahmad. Enggak salah, tinggal urut ya. Oh, urut. Yang 5 itu dari Imam Ahmad ya. Ahmad. Harusnya kan habis Ahmad kan Bukhari Muslim, kalau urut-urutnya tertua ya. Karena bukan Muslim. Tapi kalau 5 itu Bukhari Muslim enggak ikut. Jadi di Ahmad loncat langsung ke Abu Daud. Ya, Abu Daud punya murid Tirmizi sama Nasai. Ya, jadi Ahmad loncat ke Abu Daud. Abu Daud, Tirmizi, Nasai tambah Ibnu Majah. Jadi 5 itu 4 plus 1, 4-nya itu Abu Daud. Ini urutan nih, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ini urutan. Tirmizi, Nasai, ya. Ibnu Majah anak muridnya Abu Daud ya Ustaz?
Yang muridnya yang Abu Tirmizi sama sama Nasai. Nasai. Oh. Ya, jadi Ahmad loncat ke Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Ibnu Majah. Majah. Kalau urutan cara yang tua, harusnya habis Imam Ahmad Bukhari dulu. Oh iya. Tapi Bukhari, dia Muslim, termasuk- baru Abu Daud. Ya, Ya, cuman kelompok kelompok yang 5. kalau riwayat 7 baru tuh Bukhari, Muslim masuk. Kalau 7, ya. Gitu. Baik. Wali khamsah Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, anha darinya man hafadho, hafidz, menjaga. Siapa saja yang menjaga ala atas arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'at, dan 4 rakaat ba'daha setelahnya. Tambah lagi 2 nih, jadi 14. Ya, haramallahu ta'ala 'alan nar, Allah yang Maha Tinggi telah mengharamkannya, ya, bagi yang mengerjakan 14 rakaat dalam sehari semalam, 'alan nar, atas neraka. 14 rakaat. Jadi ditambah qobliyah sama ba'diyah zuhur 44. Ya pokoknya bedanya di zuhur aja. Kalau yang 10 rakaat yang umum, ya semuanya 2 semua kan? Ya. Ya. Lalu yang 12 qobliyah zuhur yang dari 2 tambah 2 lagi jadi 4. Qobliyahnya saja, ba'diyahnya tetap 2, yang 12. Yang 14 qobliyah dan ba'diyah zuhur 4, jadi 14. Jelas ya? Ya. Lalu kapan di mana mengerjakannya? Di rumahnya. Nah, bagaimana yang 4 rakaat cara mengerjakannya? Nah, ini ada pandangan ya, ada 2 pendapat. Ada yang 4 rakaat langsung dengan 2 salam. Dengan 4 rakaat dengan 2 salam, artinya 2 masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang nanti kita ketemu nanti di bab ini juga ya. Nabi sholat sunnah malam dan siang dan malam itu masna 2. Termasuk kalau 4 rakaat berarti 2 kali salam. Ya. Pendapat yang pertama 4 rakaat itu 2 salam. Pendapat yang kedua 1 salam. Cara mengerjakan sama dengan sholat zuhur. Ya. Dengan 2 tahiyat. Ya, adapun yang pendapat ketiga 1 salam 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Iya, tapi ini kurang kuat ya. Saya lebih cenderung ke yang pertama sebenarnya. Masna. Yang masna 2. Baik ya. Inilah namanya ihlaliyah tuh Pak. Mukhoyar, boleh pilih. Ya, boleh pilih. Kenapa? Ya dua-duanya sahih Pak. Oh. 1 di sini telinga, 1 di sini tidak sejajar dengan bahu yang begini kan, telinga sejajar dengan bahu, dua-duanya sahih, mukhoyar, boleh pilih. Ini menurut saya tidak ada yang namanya khilafiyah. Ikhtilaf tuh nggak ada sebenarnya. Ya satu begini, satu begini. Apa yang dimaksud khilafiyah? Si A bilang A, si B bilang B. Ya kalau kita lagi bahas apa nih, contoh satu bilang hadisnya sahih, satu bilang hadisnya dhaif, ini bukan khilafiyah namanya. Ya udah pasti pilih yang sahih dah. Iya, ya kalau sahih madzhab kita yang sahih dong daripada yang dhaif kan. Iya. Cuma perbedaannya adalah cara memeriksa hadisnya, bagi dia sahih, bagi dia dhaif. Kan gitu kan. Makanya ini bukan ikhtilaf, bagi saya sahih, bagi dia dhaif. Saya kerjakan, saya yang meriksa gitu kan, dia urusan dia kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau antara satu lemah satu kuat, maka tinggal dipilih, bukan khilafiyah kan, bukan ikhtilaf kan, ya gitu.
Ya pokoknya itu sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Silakan pilih. Jelas ya? Jelas. Lalu Wa'an Abi Umar, Wa'an Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah merahmati, ya amran, seorang sholat arba'an qabla asar, yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini hadisnya dhaif, ya. Ini hadisnya ada dhaif, saya sudah periksa di Abu Daud, itu ya ada di Abu Daud. Ya, apa namanya, Abu Daud atau Hayalisi atau Yalisi. Atau Yalisi, ya. Jadi ada juga yang menganggap hadis ini sahih, sholat sebelum asar 4 rakaat sebelum asar, ya. Ya, saya mau tidak sendiri, kita gitu kan, ya nggak apa-apa buat yang mau menyesuaikan. Saya lebih cenderung mengajarkan yang apa namanya, kalaupun hadis ini dia mau dianggap sahih, tidak termasuk sholat rawatib. Paling kalau dianggap sholat sunnah biasa. Ya, saya nggak ngerjain, Pak. Ya kalau saya tinggalnya nggak masalah kan. 4 rakaat sebelum asar ya Ustaz ya? Kenapa? Ini yang 4 rakaat sebelum asar. Iya, 4 rakaat sebelum. 4 rakaat dan 2 rakaat sebelum asar, Pak. Dua-dua saya percaya doi. Ya, tapi ada yang menganggap doi, nggak apa-apa ya, itu urusannya. Lalu Wa'an Abdullah bin Bukhafal, ya Al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga almarhumnya qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Ya, qabliyah maghrib, Pak. Qabliyah maghrib. Salat qabla al-maghrib, diulang lagi. Salatlah sebelum maghrib, qabliyah maghrib. Tsumma qala salisah. Nabi berkata lagi yang ketiga kalinya, ya liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Jadi bagi siapa saja yang mau, untuk menandakan perintah. Kan kali ini fil amar, sholatlah. Ya, menandakan perintah di sini bukan perintah wajib, perintah sunnah. Karena sholat yang wajib adalah sholat maghribnya, bukan buat qobliyah maghribnya. Ya, liman sya'a karahiyata an yatajidaha nas sunnatun. Karah apa, makruh, karoha, tidak suka. Aku tidak suka an yatajidaha, bagi apa, untuk menjadikannya hanya kembali ke qobliyah maghrib, sholat qobliyah maghrib, ya anas, bagi orang-orang sunnatun, sebuah kesunnah, ketetapan. Jangan dianggap qobliyah maghrib sebagai ketetapan yang kuat, gitu. Maka aku tidak suka. Maka siapa saja yang mau mengajarkan salat qobliyah maghrib, silakan. Ya, diperkuat dalam hadis setelahnya, wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, bagi Ibnu Hibban, anan nabiyya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla qabla maghrib raka'ataini. Nabi salat qobliyah maghrib sebelum maghrib dua rakaat. Wali Muslim, dan bagi Muslim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, dia telah berkata, kunna, kami dulu, ya nusolli, kami sholat, ya kami sholat raka'ataini ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelam matahari, artinya setelah matahari terbenam kan maghrib. Ya, berarti kan sholat sunnah sebelum sholat wajib, sholat fardu maghrib. Ya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, sedang melihat kami. Ilmu dore kan, melihat kami, falam ya'muruna walam yanhana, tidak memerintahkan kami juga tidak melarang kami. Artinya Nabi diam saja, dan diam yang Nabi menjadi takrir, menjadi hujjah, menjadi hukum bahwa Nabi membolehkan. Bukti apa? Tidak melarang.
Ya, artinya orang yang mengerjakan, Nabi nggak larang, diam saja. Juga Nabi nggak pernah memerintahkan orang untuk mengerjakan salat qabliyah maghrib. Maka ini salat qabliyah maghrib, hadisnya sahih, hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah biasa, bukan rawatib. Yang rawatib adalah ba'diyahnya, ba'da maghrib, bukan qabliyah. Ya, baik, silakan bagi yang mau bertanya. Tadi kan hadisnya berbunyi sholat rawatibnya di rumah ya Ustaz. Kalau sholat rawatibnya di masjid gimana? Boleh, Pak. Boleh. Maksudnya Sebaik-baik sholat itu kan nah, di rumah, kecuali sholat fardu kan. fardu. Artinya semua sholat sunnah sebaiknya itu di rumah, kecuali ada dalil yang menyatakan keutamanya di masjid atau di lapangan gitu kan. Contoh, sholat sunnah Idul Fitri. Contohnya di mana? Di lapangan. Di lapangan, bukan nggak boleh di rumah. Iya. Di masjid aja nggak boleh, apalagi di rumah. Yang boleh di lapangan. Iya kan? Gitu. Karena kan kita mau ngejarin Sholat, apa Ustaz? apa namanya, minta hujan, istisqa tuh. Iya. Di lapangan juga. Iya, Pak. Iya Ustaz, kalau kan kita mau ngejar yang afdol, sholat sunat rawatibnya di rumah. Karena mungkin ada jarak sama masjid. Contoh kalau kita ngejar sholat qobliyahnya, nanti apa namanya, sholat fardunya kita ketinggalan gitu. Jadinya kita sholatnya di masjid qobliyahnya gitu. Iya. Kayak subuh deh tuh. Itu nggak kuber tuh biasanya Iya. tuh. Saya harus qobliyahnya di masjid. Iya. Pertanyaannya? Ya kan di sini bunyinya yang afdolnya di rumah ya. Tapi karena ada sesuatu hal jadi harus di masjid gitu. Iya, solusinya bagaimana? Solusinya antum pindah dekat masjid. Satu. Yang kedua, bilang sama gereja masjid ya terutama subuh agak dipanjangin. Iqomahnya, jangan buru-buru. Nabi pernah menunggu sahabat satu orang bernama Sauban, hampir habis waktu kok untuk salat subuh. Yang mungkin jamaah dapat, ya kan? Karena semua orang, apalagi Nabi sebagai sentral kan, semua orang beriman pengen salat bersama Nabi kan. Andai kan antum bersama Nabi nih, Nabi adanya di tempat antum beda sekitar 1 kilo. Kejar nggak antum? Kejar. Ya kan? Karena tokoh sentral, orang pengen berjamaah bersama Nabi. Nah, Sauban itu 3 kilo Pak rumahnya Pak dari masjid Pak. Maka Nabi orang yang bijak, tungguin sampai dia dapat. Dia pengennya semua kebagian berjamaah bersama Nabi. Gitu ya. Misalkan pertama subuh dia agak dipanjangkan iqomahnya. Yang penting agar masyarakat dapat jamaah. Jadi solusinya gitu, dekat dengan masjid atau bila ke jamaah agar ketakmirnya agak dikondisikan. Sama ini satu lagi Ustadz, biasanya kan habis sholat isya kan ada ba'da isya tuh. Biasanya sebelum kita tidur kan mau sholat qiyamul lail tuh Ustadz, palingan witir deh. Nah bagi teman-teman yang di kalau Indonesia sebutnya mes ya, di mes itu kan satu kamar bareng tuh. Itu biasanya malah nggak kusuk kalau di kamar. Mungkin ada satu orang, kan nggak semuanya mungkin rajin ya sholatnya. Ada yang suka dengerin musik gitu di kamar. Akhirnya untuk menghindari itu, dia sholat qiyamul lailnya di masjid tuh Ustaz, untuk biar dia khusyuk gitu mungkin. Gimana tuh Ustaz? Sebaiknya kan boleh, boleh, sangat boleh. Jadi gini ya, perhitungkan gitu ya Ustaz, gimana ya? Seutama sholat sunnah kan di rumahnya. Antum di rumahnya. Ya kalau ini kan kondisi Nabi berbicara hadis ini kan bicara kondisi normal Pak. Idealnya ya. Ya, ideal, waktu ideal. Nabi memberi contoh sholat apa? Kalau duduk tahiyat, kakinya begini, gitu kan? Iya. Ini kan kondisi normal, kondisi wajar. Gimana yang kakinya nggak bisa ditekuk?
gitu kan. Iya. Itu beda hal, beda kondisi. Nah, kondisi antum, kondisi kan tidak. Pada saat antum dia pengen di match, pengen dapat keutamaan sholat Iya. sholat sunat tadi, tapi apalah daya keutamaan usulnya nggak dapat, khusus aja nggak dapat gitu kan. Lebih baik 2 rakaat apa kurang keutamaan sedikit tapi dapat usulnya kan. Iya. Jadi lihat kondisinya, boleh insya Allah. Oke. Mungkin baru itu Ustaz pertanyaannya. Gimana nih Ustaz, Baik. 10 menit lagi mau sholat isya apa gimana? Kita lanjut ya, Iya. kita lanjut dikit ya. Iya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah berkata, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaffif, meringankan atau meringkas, raka'ataini lataini qabla salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, hatta sehingga ini sesungguhnya aku Aisyah ya, aku lu berkata atau bertanya. Maksudnya tak bertanya kan tanda ragu. Iya. Apa pertanyaannya? Aqra abi umul kitab, apakah membaca umul kitab di Rasul? Kok cepat sekali bacaannya. Ini menjadi satu dalil bahwa bahwa di namanya sholat sunnah itu diringkas bacaannya. Ya. Nah, terutama untuk qobliyah subuh. Maka ada yang berpendapat bahwa ini adalah sholat qobliyah subuh. Iya. Bacanya jangan panjang-panjang. Karena ditambah lagi dengan hadis yang lain kan, habis sholat qobliyah subuh sambil menunggu iqamah kan tidur miring kan, berbaring kan, di atas lambung yang kanan kan. Nah, berarti kan sangat ringan sekali tuh. Namanya sholat sholat ringan kan. Ada yang menganggap ini sholat qobliyah subuh, ada juga yang menganggap ini adalah sholat pembuka hari. Di sholat sunnah pembuka gitu kan. Saya kurang cocok, yang saya lebih cocok ini sholat qobliyah subuh. Ya. Wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fi raka'atain al-fajri, pada 2 rakaat salat fajar, salat subuh. Ya, salat rakaatain al-fajar, 2 rakaat fajar. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun ayat pertama, rakaat pertama, yang rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Rawahu Muslim. Ya, fi raka'ataini fajar, al-fajri, salat di 2 rakaat pada 2 rakaat fajar. Yang dimaksud fajar ini apa, Pak? Sebentar, ini ragu antara sholat subuh sama qobliyah subuh nih. Iya, perhatikan kalimatnya. Sholat subuh ya Ustaz ya? Enggak ragu. Fajar, nama lain fajar kan subuh, Iya. atau godat. Jadi Nabi membaca di 2 rakaat sholat fajar. Ya, yang dimaksud fajar itu ada 2, Pak. Ada fajar sidik, fajar kazib. Oh, oke. Ya. Iya. Fajar sidik, fajar kazib. Ya, pada saat masuk fajar. Iya, pada saat masuk fajar, katakan fajar titik, fajar yang sebenarnya. Maka sholat yang pertama dikerjakan apa? Qobliyah fajar. Ya, qobliyah fajar. Dan termasuk juga ditambah diperkuat dengan yang dibaca al-kafiru sama al-ikhlas. Itu menandakan bahwa ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena kalau sholat subuhnya Nabi bacanya panjang. Iya. Ya, Nabi bacanya apa? Panjang. Jelas, Pak? Ya, jelas. Nah, ini teman-teman berarti buat kita yang thalibul ilmi nih, kalau kita baca hadisnya langsung nih, kita nggak bakal ngerti. Karena saya tadi mikirnya subuh, tapi itu tadi tuh mau tanya tuh, kalau misalnya ini subuh, kalau nggak salah dulu pernah belajar kita subuh itu panjang bacanya nih, bacanya sedikit ya. Ternyata fajar yang disebut saja fajarnya ada fajar yang 2 masalah itu ya. Syukran. Padu Ustaz.
Ya. Baik. Satu lagi ya tentang Nah. sholat fajar ya. Dua lagi deh ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatul fajr. Kalimatnya idza shalla rakaatul fajr sama dengan di atas. Ya. Apabila salat rakaat salat fajar sama dengan di atas. Terus istaja' berbaring. Ya, berbaring ala sikhihi al aiman, ya atas lambungnya yang kanan. Ya, rawahul Bukhari untuk menunggu sholat subuh. Ya, berbaring habis sholat 2 rakaat yang ringan tadi, bacanya al-kafirun ma'al ikhlas. Dia berbaring sampai nunggu sholat iqamah subuh. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, dalam satu hari ya, sahabat Nabi Ibnu Abbas atau siapa ya, apa Ali bin Abi Thalib ya, lupa namanya, pada satu kejadian di situ Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalib membangun Nabi untuk sholat subuh karena tertidur di berbaring di ya pada satu hari ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian salat raka'ataini qabla sholati subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, falyataji, maka hendaklah berbaring ala jambihi. Jambi itu ya sama dengan lambung ya, sama dengan sisi al aiman ya, sisi yang sebelah kanan. Jadi dalam jambi tidur dia begini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih panjang hadisnya ya. Silakan Pak. Saya dapat berapa menit nih Ustaz? Ya berapa bebas kalau Pak. Mau berapa banyak pertanyaan enggak? Ya enggak banyak. Iya, betul lagi Isa. Saya kan ada sekitar 18:58 2 menit, sekitar 7 menit Pak, 5-7 menit. 5 menit lah, 5 menit. 5 menit ya. Oke. Ya baik, di pertanyaannya ini Ustadz, tapi sih sama ya modelnya. Kalau dibaca dari hadisnya ini, memang kita sebaiknya kerjanya kerja usaha ya. Kayak saya kerja kantoran kan, sholatnya mau nggak mau di masjid ya, masjid kantor ya. Gak bisa di rumah. Kalau yang kita punya usaha enak tuh, dia bisa balik dari masjid di luar, balik lagi dia istilahnya di ruang warungnya atau di ruang tokonya dia bisa sholat sunnah ya. Kalau di kantor ya masjid kantor, mau nggak mau di mana, sholat di dekat ini ruangan kerja kan nggak mungkin. Iya. Pertanyaannya itu sih Ustadz. Jadi memang mau nggak mau yang paling bagus usaha ya, nggak kerja kantoran ya. Iya. Nabi kerjanya apa? Berdagang ya Ustaz? Berdagang. Betul. Para sahabat berdagang. Nggak ada kerja kantoran. Boleh kantoran kapan adanya Pak? Kapan? Jadi karyawan. Iya kan? Ini saya pernah bilang dalam satu kajian di KHO, kerja pabrik, karyawan kantor. Ini sebenarnya penjajahan secara halus. Iya. Penjajahan secara halus, saya pernah bilang, karena kita nggak punya daya tawar Pak. Iya. Nggak punya daya tawar, lemah kita. Harusnya kalau kita kompak, kuat, kita nggak ada yang pabrik-pabrik begini tuh nggak ada. Gitu kan? Fokusnya di dagang, kita sawah ladang kaya banyak. Ya, petani jago-jago semua. Akhirnya itulah banyak orang senang menanam tembok batu daripada menanam sawah dan lain-lain. Ya minta doanya dari ulama ya, supaya dapetin pemimpin yang sesuai dengan kaidah
sunnah Rasulullah. Biar disupport untuk Ya, para pemimpin petani, para pedagang, tergantung usaha, rakyat ya, Pak. Iya itu dia makanya. Kalau pemegang kebijakannya nggak bertujuan untuk ini ya susah ya, bertujuan buat orang yang lemah, apalagi orang yang buat menghidupkan sunnah ya, repot. Iya, tahu. Nah, mana Asing, juga Pak, kita asing. asing di negeri sendiri. Nah, mana juga mau salat asar, Ustaz. Kita tutup kajian Cek, kali cek. ini. Insyaallah kita sambung lagi di pekan depan, insyaallah. Minggu kita ada bahas Al-Quran ya, Ustaz. Baik, ya Ikhwanul Fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, "Qul haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Semua yang benar datangnya dari Allah, dan barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, karena manusia diberikan kekuasaan untuk memilih, tapi semua akan diminta tanggung jawabnya, dan kuluman al-yafan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang dilipat-libatkannya dengan kemahamurannya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.